Jumpa kembali sahabat lintas pemilih TV dimanapun Anda berada. Hari ini kembali kami hadir untuk mengulas tentang permasalahan politik, hukum, demokrasi, dan kebijakan publik di dalam negara Republik Indonesia. Dan kali ini kami akan mengulas tentang pengen jadi kepala daerah. Cita-cita boleh, tapi jangan berhayal. Tetapi sebelum kami mengulas permasalahan ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen konten-konten Lintas Family TV. Biar kami akan tetap eksis untuk mengulas dan memberikan informasi kepada sahabat Lintas Family TV. Pingin jadi kepala daerah, cita-cita boleh, tapi jangan berhayal. Kita sedang berada pada satu kondisi di mana semua perhatian pemerintah dan atau masyarakat tertuju pada penanganan COVID-19. Walaupun ada juga sekelompok masyarakat sampai saat ini belum bisa menerima atau masih beranggapan COVID-19 ini adalah rekayasa semata. Saya berharap kelompok ini segera kembali ke jalan yang benar. Yang jelas, kembali saya mengingatkan bahwa COVID-19 itu sesuatu yang nyata dan sangat-sangat berbahaya bagi kehidupan manusia. Kalaupun ada pihak-pihak yang menggunakan pandemi COVID-19 untuk mencari keuntungan sendiri, mari kita doakan semoga mereka juga kembali ke jalan yang benar. Aman kan? Kali ini Lintas Family TV tidak sedang mengulas tentang COVID-19. Tetapi kami mencoba mengulas tentang dinamika politik kepentingan yang sedang dimainkan oleh oknum-oknum tertentu untuk menaikkan popularitas pribadi sebagai kerangka awal persiapan diri untuk menuju sebagai salah satu kandidat calon bupati, wali kota, atau gubernur, ataupun calon presiden Republik Indonesia nanti pada tahun 2024. Fenomena cita-cita untuk menjadi presiden adalah hal biasa yang dulu saya dan mungkin juga Anda sering sebutkan semasa kecil. Ketika ditanya oleh seseorang, kalau besar mau jadi apa? Dengan lugu seorang anak kecil akan mengatakan ingin jadi presiden. Bercita-cita besar untuk menjadi presiden yang diungkapkan oleh seorang anak kecil adalah wujud semangat kepribadian sang anak yang diungkapkan secara polos dan tulus karena pemikiran atau kepribadian seorang anak belum dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal. Seorang anak kecil belum memahami syarat untuk menjadi presiden, bagaimana proses untuk menjadi seorang presiden, belum memahami politik dan ideologi, dan hal-hal lain yang menyangkut proses untuk menjadi calon presiden atau presiden. Pemilihan kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota, jika dihitung berdasarkan kalender tahun Masehi, memang masih sangat lama. Tetapi bagi seseorang yang berkeinginan untuk dicalonkan sebagai kepala daerah, sisa waktu masa bakti kepala daerah tahun 2020-2024 ini tidaklah cukup untuk menunjukkan jati dirinya sebagai figur yang pantas menjadi seorang calon kepala daerah. Apalagi jika Anda bukanlah kader partai politik, maka sesungguhnya perjuangan untuk menuju syarat bakal calon kepala daerah ibarat memasukkan benang basah ke dalam jarum atau ibarat membuang garam ke dalam laut. Akan sia-sia semua usaha dan kerja keras Anda. Orang akan berpendapat adalah hak semua warga negara untuk dicalonkan dan mencalonkan diri sebagai kepala daerah sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Jadi jangan tendensius. Berikan kesempatan untuk semua orang mencalonkan diri. Sangat betul sekali pendapat ini. Tetapi harus diingat, syarat untuk dicalonkan sebagai kepala daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pilkada adalah satu rentetan panjang yang menguras tenaga dan harta atau uang dan perjuangan. Hal penting yang harus dipahami oleh kita bersama, persyaratan bakal calon kepala daerah dapat dibagi menjadi dua bahagian,
yaitu syarat administrasi dan syarat dukungan. Untuk syarat administrasi adalah sesuatu yang bersifat umum, akan mudah dipenuhi oleh seorang bakal calon kepala daerah. Hal yang akan sangat sulit adalah memenuhi syarat dukungan partai politik atau syarat dukungan masyarakat bagi calon independen. Sangat sulit untuk partai politik mendukung calon yang berasal dari luar partai politik atau bukan kader partai politik. Kalaupun partai politik mendukung seseorang di luar daripada kader partai politik, berarti calon yang didukung memiliki kriteria khusus. Misalnya memiliki elektabilitas tinggi berdasarkan survei lembaga-lembaga survei ternama. Sudah merupakan seorang figur pengusaha atau birokrasi besar. Tokoh atau calon petahana yang berpotensi memenangkan pilkada. Untuk pendatang baru yang tiba-tiba ingin mencalonkan diri akan sulit mendapatkan tempat di hati partai politik. Ataupun bisa juga Anda melalui jalur independen. Fakta mengatakan semakin terbuka jalur informasi dan komunikasi, calon independen sulit untuk menembus syarat dukungan masyarakat. Politik itu seni merebut kekuasaan, baik secara konstitusional maupun inkonstitusional. Demikian dikemukakan Bupati Landak, Margaret Natasha, dalam acara sosialisasi pendidikan politik bagi masyarakat. Kutipan Tribun.co.id 27 September 2017. Seorang politikus memang sudah dididik dan dipersiapkan mentalnya untuk merebut kekuasaan dengan cara-cara konstitusional. Politikus sejati yang dapat merebut kekuasaan adalah dia yang sudah benar-benar teruji. Dengan jenjang karir dalam dunia politik dapat dipercaya. Teruji sebagai politikus yang pernah dipilih oleh rakyat atau diamanahkan oleh rakyat sebagai wakilnya di kursi DPRD ataupun DPR RI dalam beberapa periode. Peduli dan selalu membantu masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan terpenting, merupakan bagian dari mayoritas pemilih baik secara agama, suku, dan budaya. Kembali kami mengingatkan bahwa marilah kita hidup di alam nyata dan tinggalkan khayalan. Khayalan dalam Kamus Bahasa Indonesia artinya tentang dunia lain atau angan-angan atau fantasi. Fantasi untuk menjadi seorang kepala daerah adalah hak seseorang. Tetapi jika kenyataannya untuk menjadi kepala daerah harus melalui satu proses yang panjang dan tidak bisa serta-merta, maka calon-calon kepala daerah karbitan dapat berkuasa di negeri fantasi. Ingat pesan beberapa tokoh penting di dunia yang mungkin dapat menjadi pelajaran kepada kita. René Descartes berpesan, kebahagiaan khayalan seringkali lebih bernilai daripada kesedihan nyata. Ataupun Sujiwo Tejo berpesan, mencintai khayalan mungkin lebih eksotis ketimbang mencintai sosok yang jelas-jelas nyata, konkret di depan mata kita, dan terikat dengan bumi. Demikian liputan Lintas Family TV.